Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Waalaikumsalam. sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada ayah bunda dan teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktunya dan sudah bergabung sejak awal tadi. Jazakumullah khair. Kita masuki kepada agenda kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasuluh dan nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Ustazah Nur Julia Karlina selaku pemateri kita pada sore hari ini. Yang kami hormati Koordinator Umum Komunitas Pemuda Pundur Cinta Al-Quran, Kanda Muhammad Rashid Ridho, serta bunda-bunda solehah dan sahabat PKCiki yang kami sayangi. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari yang berbahagia ini, kita masih dapat berkumpul bersama di Zoom meeting ini dalam agenda barbecue bersama belajar Quran. Salawat beriring salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum memulai agenda pada sore hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ayah bunda dan sahabat PKCiki semuanya, perkenalkan saya Aisyah Putri Arifah sebagai moderator pada kegiatan barbecue sore ini. Saat ini saya sebagai penanggung jawab program Tahsin Komunitas Pemuda Pundur Cinta Al-Quran yang salah satu kegiatannya itu barbecue. Dan pada sore hari ini, kita kedatangan pemateri yang merupakan mahasiswi Al-Azhar Kairo Mesir, yaitu Ustazah Nur Julia Karlina. Baiklah sebelumnya, bagaimana kabarnya Ustazah? Assalamualaikum Ustazah, bagaimana kabarnya? Apakah sinyalnya masih bermasalah? Oh ya, sudah. Maaf sebelumnya Iya, sinyalnya sama-sama. agak jelek emang. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah. Baiklah, langsung saja untuk tidak memperpanjang mukadimah. Sebelum acara kita dimulai, saya akan menyampaikan susunan acaranya. Yang pertama, kita tahsin surah Al-Buruj ayat 21 dan 22, dilanjutkan dengan penyampaian materi yang berjudul Sahabatmu Masa Depanmu dari Ustazah Nur Julia. Kemudian yang terakhir, Riyadhah surah Yasin, serta doa penutup. Baiklah, langsung saja kita mulai tahsinnya kepada Ustazah Nur Julia Karlina. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa binasta'in wa ala umuri dunia wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat karunia-Nya lah kita dapat berkumpul kembali pada sore hari yang insya Allah dirahmati oleh Allah di acara rutinitas setiap Jumat ya, BBQ. Oke.
Dan salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat inilah nantinya yang akan menjadi saksi bagi kita di akhirat kelak dan mendapat syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita mulai kegiatan kita pada sore hari ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk tahsinnya dari ayat 21 sampai 22 kan ya, Sadah ya? Iya. Oke. Boleh kita baca dulu ya surah Al-Buruj, setelah itu nanti kita sambung ke tahsinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batasha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul 'arsyil majid. Fa'alun lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Fir'auna wa Thamud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Baik. Ya, alhamdulillah sudah kita baca surah Al-Buruj. Lanjut ke ayat 21 dan ayat 22 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas dari ayat 21. Bal huwa Qur'anun majid. Nah, di ayat 21 ini diperhatikan semuanya dari ayat 21 ini adalah huruf yang tipis ya ketika dibaca, kecuali huruf qaf. Ya, huruf qaf memiliki
sifat yaitu isti'la. Nah, jadi hati-hati ketika baca, jangan sampai ada huruf lain selain huruf qaf yang tebal. Jangan sampai baca bal huwa Qur'anum Majid. Nah, huwa di masalah huruf waw di sini. Huruf waw di sini jangan bal huwa. Nah, namanya fathah pun ya kan. Bagaimana sih cara kita menyebutkan apa harokat fathah, harokah kasroh, dan dhammah yang benar, yaitu ya ketika kita menyebutkan fathah a, ketika merupakan kasroh i, agak ke bawah rahangnya ya kan. Terus ketika menyebutkan dhammah, bahasanya apa? Mencucu ya. Jadi jangan sampai ketika kita bilang wa ya kan, karena setelah huruf waw itu qaf tebal ya kan, kita naikkan pula rahang kita. Nah, jadi tetap ini apa namanya? Tetap rahang itu kalau bisa ketika baca Quran, kalau misalnya mungkin kita belum istiqomah gitu. Kan kadang suka aja naik gitu kan rahang. Entah kayak misalnya a jadinya nah itu kan jadi tebal ya hurufnya. Nah, jadi kalau misalnya belum ini, cobalah kita pegang rahang mulut kita ini kan. Kalau naik, nah berarti masih tebal itu. Kita menyebutkan huruf-huruf yang tipis, yang istifal gitu. Oke, bismillah. Bal huwa Qur'anum Majid. Bal huwa. Jangan bal huwa Qur'anum Majid. Sekali lagi ya. Bismillah. Bal huwa Qur'anum Majid. Terus di akhirnya huruf dal, dan huruf dal itu kita tahu bahwa huruf dal adalah huruf qalqalah. Apa saja huruf qalqalah? Kutubu, jadin, huruf qaf, huruf ta, huruf ba, huruf jim, dan huruf dal. Terus selanjutnya di ayat 22. Di sini juga kita temukan huruf-huruf di ayat 22 ini semuanya huruf ini ya. Huruf tipis semua juga, kecuali huruf dot di akhir ayat. Bismillah. Fi lauhin mahfuz. Fi lauhin mahfuz. Nah, ketika di sini juga ada harfu gunnah. Harfu gunnah itu gimana bacanya? Kita tekan, kita tahan sebanyak dua harokat. Jangan terlalu cepat. Filauhim. Jangan filauhim mahfuz. Nah, tak tertahan itu ya. Dan juga di ayat 21 dan 22 ini tadi juga kita temukan ada mat arid li sukun ya kan. Apa itu mat arid sukun? Sebenarnya huruf dal sama huruf dot di dua ayat terakhir ini kan dia tidak sukun ya. Nah, tapi karena kita bacanya kita wakofkan, maka huruf dot dan huruf da di sini itu menjadi sukun. Nah, inilah yang kita namakan dengan mat arid li sukun. Terus gimana cara baca mat arid li sukun? Itu kita boleh baca sebanyak 2 harokat, 4 harokat, atau juga 6 harokat. Tapi untuk amannya, karena biasanya kita di sini pakai kita baca itu mengikut thariqah syadidiyah. Nah, itu amannya kita baca mat arid li sukun itu sebanyak 4 harokat. Bal huwa Qur'anum Majid. Fi lauhin mahfuz. Nah, begitu. Oke, bismillah. Kita langsung praktekkan ya.
Boleh Kakak Indah, boleh dinyalakan audionya. Kalau bisa di ini ya, keberatan nggak nih kalau kakak-kakak semua saya minta open ini apa nyalakan videonya gitu ketika baca. Tadi surat apa, Kak? Surah Al-Buruj. Dari ayat dua-duanya langsung ya, Kak ya? Iya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Fi lauhim mahfuz. Boleh dari ayat 21-nya, Kak? Oh, 21 ya, Kak. Baik, Kak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anum mujid. Majid. Oh. Mujid. Bal huwa Qur'anum mujid. Majid, Kak. Oh, Majid. Astagfirullah. Ya, Kak, maaf, Kak. Iya. Ya. Ulang ya, Kak. Ya, boleh. Bal huwa Qur'anum majid. Fi lauhim mahfuz. Nah, oke, Masya Allah. Cantik. Nah, Kak Indah, mungkin di huruf lamnya ya. Lam itu kan, jadi kan tadi kita udah ngebahas huruf qalqalah itu apa aja? Kutubu, jadin, huruf qaf, huruf to, huruf ba, huruf jim, sama huruf dal. Nah, huruf lam apakah masuk ke dalam huruf bal tadi seperti terdengarnya ada pantulan, memantul dia seperti qalqalah. Sedikit ditahan ya. Bal huwa Qur'anun Majid. Bukan bal huwa Qur'anun Majid. Boleh diulang sekali lagi? Bal huwa Qur'anum majid. Oke. Nah, gitu Kak ya, dipertahankan ya. Jadi nanti kalau misalnya tilawah lagi sendiri ketika ngerasa kok lam aku kepantul gitu, ulang lagi bal. Jangan sampai ada huruf selain huruf qalqalah tadi, qaf, to, ba, jim sama dal yang ada yang terpantul kecuali lima huruf tadi. Itu ya Kak. Barakallahu fikum. Coba satu lagi ya. Kita coba satu lagi. Kak Nur Hafika. Baik, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anun Majid. Fi lauhin mahfuz. Boleh diulang ayat 21-nya sekali lagi, Kak? Bal huwa Qur'anun Majid.
Oke, Masya Allah, ahsanti. Kalau sudah baik ya. Jadi di sini kita sama-sama belajar, sama-sama mengistiqomahkan diri kita ya. Itu tadi. Emang yang sering salah itu adalah satu, yaitu kalau misalnya mungkin belum terlalu sering membiasakan huruf qalqalah, ya kan? Huruf qalqalah di 5 huruf itu tadi aja. Kadang memang ada yang terpantul, kayak huruf lam memang sering ketika alif lam ya, kayak alham, alham, atau enggak an'amta, an'amta. Kalau yang tadi bal huwa, bal huwa. Nah, gitu kan. Terus juga itu tadi huruf-huruf yang tebal ditebalkan, huruf-huruf yang tipis ditipiskan, gitu. Oke, insya Allah mungkin segitu ya, begitu aja. Mungkin ada yang ditanyakan untuk tahsin pada sore hari ini. Kalau tidak ada, mungkin saya serahkan kepada Ustazah Aisyah. Baik, Boleh bisa tanya silakan. saja. Iya. Itu. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya saja. Iya, insya Allah kalau misalnya saya bisa jawab, saya jawab. Kalau misalnya saya belum bisa menjawab, nanti akan saya jadikan PR. Bagaimana, Ibu? Ya, kalau yang pengucapan alif sama hamzah itu gimana ya bedanya? Gimana? Alif sama hamzah. Alif Eh, sama hamzah. Bunyinya A ya, sama A. sebenarnya kan Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya begini ya, Bu. Alif sama hamzah. Sebenarnya apa sih bedanya gitu? Jadi dulu ya kan sebelum kita melihat bentuk penulisan Al-Qur'an, bentuk tulisan hijaiyah yang sudah seperti sekarang yang kita lihat di mushaf gitu. Itu jauh sebelum itu, ya kan? Sebenarnya hamzah, ya kan? Hamzah itu dia tuh belum ada gitu. Belum ada kita mengenal huruf hamzah gitu. Hamzah itu asalnya dari mana sih? Hamzah itu asalnya dari kepala huruf ain, ya kan? Hamzah itu asalnya dari kepala huruf ain. Yang dimana dulu tuh berarti kita masih bentuk rosemnya, bentuk penulisannya itu masih kayak seperti alif gitu, yang cuma panjang aja gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, ya kan, di tatawuri zaman, ya kan, berjalannya waktu, lahirlah hamzah, ya kan, simbol huruf hamzah yang diambil dari kepala huruf ain, ya kan. Coba kalau misalnya kita gambar kalau misalnya kita gambar huruf ain, terus kita hapus setengah dari itu, ya kan? Itu kan biasanya nanti
Mana Bismillah. suaranya ya? Maaf sempat terputus. Saya lanjutkan ya. Bismillah. Nah, jadi Hamzah sendiri, ya kan? Kalau di dalam Al-Quran kita mengenal alif dan ada alif dan Hamzah. Tapi di apa namanya? Jadi kan huruf hijaiyah itu bermacam-macam ya, bermacam-macam. Ada yang berpendapat huruf hijaiyah itu ada 28, ada yang berpendapat huruf hijaiyah itu 27 gitu kan. Banyak pendapat untuk jumlah huruf hijaiyah itu sendiri. Nah, alif itu biasanya digunakan buat ini, buat membaca mat. Jadi kan hamzah dan alif. Sebenarnya hamzah itu alif itu kan kalau kita bilang mat tabi'i. Jika ada fathah bertemu dengan huruf yang berharokat fathah terus ketemu sama alif, itu kan jadinya mat tabi'i ya. Jadi mat tabi'i yang kita baca 2 harokat. Nah, hamzah itu sendiri dia bisa kita bilang nisful alif. Jadi kalau misalnya hamzah kita panjangkan gitu. Nah, itu akan menjadi alif sama kayak ya. Ya itu juga nisfu matobi'i juga. Kalau misalnya kita panjangkan nanti dia jadi matobi'i kayak misalnya si. Nah, itu kan jadinya matobi'i kalau kita panjangkan huruf ya. Begitu juga dengan waw. Ya kan? Kalau kita panjangkan jadinya dia matobi'i. Nah, jadi kalau alif itu penggunanya untuk membaca mat, kalau misalnya hamzah itu nanti kita baca a, i, u, misalnya a'adzarutahum itu. Kurang lebih begitu Ibu Ernawati. Ya. Ya saja, syukran. Tapi suaranya itu beda ya? Keluar makhrajnya. Gimana? Oh, untuk mahroj, ya kan? Mahroj itu kan mahroj umum, ya kan? Itu ada 5 mahroj yang benar-benar umum. Itu ada apa aja? Ada halqi. Dari sini kita bahas ada halqi. Terus setelah itu ada apa? Ada jauh. Jauh itu adalah rongga mulut, ya kan? Rongga tenggorokan sampai ke mulut. Nah, kalau hamzah, ya kan? Itu dia masuk ke dalam halqi. Masuk ke dalam halqi di paling pangkal di sini. Nah, kalau alif, nah untuk huruf-huruf mat seperti y, harfu waw, harfu ya dan alif. Nah, kalau untuk mat mereka keluarnya dari mahraj jauh begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakillah khair, Ustazah. Oke. Ada lagi? Atau kita cukupkan untuk tahsin di sore hari ini? Izin Ustazah, mungkin langsung aja ke kita sisi dokumentasi terlebih dahulu. Oke, siap. Baiklah, jazakillah khair kepada Ustazah Nur Julia. Untuk ayah bunda kakak abang boleh untuk aktifin videonya, kita sisi dokumentasi terlebih dahulu. Oke, baik. Kalau begitu saya hitung ya. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3.
Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita ada penyampaian materi yang berjudul Sahabatmu Masa Depanmu yang akan disampaikan oleh Ustazah Nur Julia. Kepada Ustazah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita ngobrol santai aja ya. Saling ya buat ngobrol santai aja. Terus kalau misalnya nanti ada sesuatu yang kurang atau salah dan mungkin dari teman-teman, ayah bunda tahu, mungkin boleh dibenarkan gitu. Karena hakikatnya kan kita semua ini adalah penuntut ilmu yang masih saling sama-sama belajar gitu. Jadi di sini kita saling ngobrol bareng, berbagi gitu ya. Bismillah. Kenapa Al-Fasirah, Ana pengen ngobrolin tentang sahabatmu masa depanmu. Karena apa? Kenapa? Kok bisa sih sahabat tuh bisa jadi masa depan kita gitu? Gimana? Kok bisa gitu? Seperti yang kita tahu, ada satu kaidah yang mengatakan al-insanu madaniyun bit-tab'i. Apa artinya? Manusia itu hidup, manusia itu adalah makhluk sosial, yang dimana pasti hidupnya itu tidak luput dari ittifal atau hubungan satu sama lain, ya kan? Yang dimana pasti kita tuh hidup di suatu lingkungan, yang dimana lingkungan itu terdiri dari berbagai macam partikel yang ada. Pasti kita punya tetangga gitu, ibaratnya kita punya ekosistem kita masing-masing gitu ya kan, yang dimana akhirnya kita memiliki kebutuhan dan ketergantungan satu sama lain. Nah dari situlah tercipta suatu lingkungan, jadi kayak kita dekat sama ini, si A dekat sama si B, si C dekat sama si D gitu ya kan. Gak usah jauh-jauh rumah gitu, lingkungan terdekat kita adalah di rumah sama keluarga kita. Pasti kita merasa kan, misalnya setelah beberapa tahun kita hidup dengan keluarga kita, yang dimana pasti kita akan mengikuti ada kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan oleh para penduduk yang ada di rumah itu. Yang dimana otomatis lama-kelamaan kita pasti, kebiasaan kita pasti akan sama dengan orang yang serumah dengan kita gitu. Ibaratnya kalau misalnya mungkin kita sering, misalnya ketemu sama teman gitu ya, dia tuh kalau kemana-mana berdua terus gitu kan, kemana-mana berdua, ke jalan-jalan berdua, belajar berdua, ini berdua gitu. Lama-lama ibaratnya kita bisa ngomong kalau udah bestie itu pasti mirip gitu, apapun itu, bahkan sampai kadang wajah pun yang sebenarnya nggak mirip karena udah sering bareng itu akhirnya jadi mirip gitu. Nah, seperti kata Rasulullah apa? Al-mar'u ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu sampai pentingnya circle hidup kita, sampai kata Rasulullah apa? Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu sampai agamanya pun bisa kita kiaskan ikut sama temennya. Karena apa? Karena pentingnya lah circle itu. Ibaratnya kalau misalnya kita berteman sama penyanyi, walaupun nggak sukanya kita sama lagu, sama nyanyi gitu, pasti lama-lama kita bakal suka sama nyanyi, bener nggak? Kenapa? Karena circle kita penyanyi gitu. Kalau kita orangnya biasa-biasa aja nih, nggak ada islaminya, cuma kayak yang hidup kita tuh yang penting kerjain yang wajib-wajibnya aja deh,
sholat 5 waktu, puasa Ramadan gitu. Terus suatu ketika kita ketemu sama teman atau seseorang yang ibadahnya bagus, sholatnya tahajud, duha, sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, jalan gitu. Pasti seenggak ikhlas-ikhlasnya kita, ya kan? Kayak, kenapa sih dia sholat lama banget gitu misalnya. Pasti lama-kelamaan kita bakal ngikut kebiasaan dia, bener nggak? Ya kan? Nah, jadi dari sinilah dapat kita simpulkan bahwa memilih sahabat, memilih orang-orang yang bakal ada, yang bakal hadir di circle kehidupan kita itu sangat sangat penting. Kenapa? Kok penting sih? Dari mana taunya? Toh Rasulullah pun ya, Rasulullah yang udah maksum, ya udah terjaga oleh Allah itu pun Allah masih mengatur bagaimana apa yang harus Rasulullah lakukan gitu. Disebutkan di dalam surah Al-Kahfi ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Sadaqallahul azim. Nah, kenapa sih? Apa sebab diturunkan ayat 28 dalam surah Al-Kahfi ini? Jadi dikisahkan, ya. Kata Allah apa? Wasbir nafsaka. Wahai Muhammad, bersabarlah. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang senantiasa bersamaku, yang selalu beribadah kepadaku di pagi hari, di petang hari gitu. Nah, jadi ceritanya di sini adalah pada zaman dahulu ada ada sahabat, ya, itu mereka disebut dengan Ahlus Sufah. Ahlus Sufah itu adalah orang-orang yang selalu beribadah, benar-benar beribadah terus kepada Allah. Nah, suatu ketika ada golongan pembesar, ya, pembesar yang mereka itu belum masuk Islam. Mereka bilang begini, wahai Rasulullah, kita mau ngumpul sama antum gitu. Kita mau ngumpul sama engkau, dan kita mau masuk majelis sama engkau, tapi kita nggak mau sama mereka. Soalnya Ahlus Sufah ini saking khusyuknya beribadah, sampai pun kadang tidak terlalu memperhatikan penampilan mereka. Nah, jadi para pembesar ini, kita nggak mau satu majelis sama mereka gitu. Kita mau berkumpul sama engkau, yang nantinya kalau misalnya kita berkumpul sama engkau, insya Allah kita bakal masuk Islam gitu. Nah, jadi Rasul kan berpikir, wah mereka ini pembesar gitu, pembesar yang gimana? Mungkin kalau misalnya aku pergi kepada mereka, insya Allah ntar penyebaran Islam itu bakal lebih cepat gitu, ya kan? Tapi dengan konsekuensi Rasul itu harus meninggalkan para ahli sufah ini tadi, ya. Terus apa kata Allah tadi? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabar Rasulullah. Kamu di situ aja gitu. Ya kan? Jangan kau tinggalkan para ahli sufah itu. Sungguh berteman dengan orang-orang yang soleh itu lebih baik daripada engkau pergi kepada mereka, daripada engkau meninggalkan mereka. Nah, itulah sebab turunnya ayat ini gitu. Nah, jadi bahkan Rasul pun Allah atur gitu. Kamu jangan tinggalkan Ahlus Sufah. Mereka itu ahlu ibadah, mereka tuh orang soleh, jangan tinggalkan mereka. Bahkan Rasul pun Allah tentukan gitu. Apalagi kita gitu. Rasul aja milih yang baik. Lah kita kok berteman tuh sembarangan gitu. Siapa kita? Siapa kita? Hanya manusia biasa yang sangat tak luput dari salah gitu kan. Nah, terus
kalau udah kayak gitu, gimana dong terus kita nyari teman tuh yang harus gimana gitu. Nah, disebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, ya kan, kata Imam Ghazali apa? Ada 5 syarat dalam mencari sahabat. Apa aja? Yang pertama itu berakal. Yang kedua, berakhlak baik. Terus mempunyai perilaku yang baik. Yang ketiga, terus yang keempat, tidak tamak akan dunia dan juga bersifat jujur. Terus kalau misalnya kita belum menemukan 5 ciri ini tadi, bahkan di dalam majelis ilmu atau bahkan di dalam masjid, sampai kita nggak menemukan, sampai di tempat-tempat mulia seperti itu, apa kata Imam Ghazali? Fa illam tajid fi madarisil ilmi awil masajid, masalan ahsanuha immal uzlah, ya kan? Jadi kalau belum ketemu orang-orang seperti itu, bahkan sampai di majelis ilmu atau di masjid, immal uzlah, maka menyendirilah kamu, awil infirat. Udah, nggak usah bergabung sama orang-orang kayak gitu. Menyendiri aja, uzlah, infirat gitu. Fafiha salamatuka. Di dalam kamu menjauh itu, disitulah terdapat keselamatannya, ya kan? Tapi misalnya ada yang nanya, tapi kita kan ini butuh orang, nggak bisa hidup sendiri gitu. Nah, terus gimana? Fa'ilam tastati antakuna muholatotaka, ya kan? Maka kalau nggak bisa, pergaulan kamu itu secukupnya aja sama mereka. Ya. Jadi benar-benar ketika perlu, barulah bergaul sama mereka. Kalau enggak, ya udah jangan. Karena apa? Karena di dalam situ ada kemudorotan. Gitu. Terus kalau misalnya ada yang bertanya, terus kalau kita gabungnya sama orang-orang baik aja terus kalau mereka yang jelek-jelek ini nggak ada yang megang, terus gimana? Mereka akan jelek terus gitu selamanya gitu. Jadi kita menjauhi mereka pun dengan catatan kalau kita benar-benar sudah tidak bisa memperbaiki mereka. Yang dalam konteks kalau kita bergabung sama mereka, itu malah akan menambah kemudorotan kepada kita dan malah kita khaufan, takutnya kita bakal ngikut sama mereka gitu. Ya kan? Karena kata Imam Ghazali juga, pertemanan itu ada 3. Al-ikhwah salah satu. Ya. Ada yang pertama, ahun li akhiratika. Ya kan? Pertemanan atau persahabatan yang menunjukkan kepada akhirat. Jadi ya kita berteman sama siapapun itu orang ini, ya kita ngambil untuk akhiratnya saja gitu. Kayak misalnya kita berguru sama guru-guru atau di majelis-majelis, itu kan kita mengambil akhirat ya. Terus pertemanan yang kedua itu ada ahun li dunyaka. Contohnya apa sih ahun li dunyaka itu? Kayak misalnya kita membangun bisnis gitu, ya kan, buat kerja gitu sama orang. Yang ya udah, ketika kita mengambil itu, jadi ceritanya si ahun li dunyaka ini, teman kita yang untuk masalah duniawi itu ya kita ambil aja apa-apa yang emang berkaitan dengan keduniawian. Faltura'i fihi ilal khuluqil hasan. Dan di situ ketika kita melakukan pertemanan dengan ahun di dunia, itu ya kita harus hati-hati juga. Kita ambil yang baik-baiknya aja dari orang itu. Dan tidak mengambil apa yang jelek darinya. Dan yang ketiga adalah cuma seperti teman biasa gitu. Kayak mungkin sekedar teman ngobrol atau misalnya kita ketemu sama siapa gitu. Ya kan ada kan, kita kayak cuma punya teman yang kayak udah cuma buat ngobrol-ngobrol aja. Nah, di situ ya kan, di situ falsura fihi ila salamah. Jadi yang secukupnya aja ngobrol, kalau misalnya ngobrol sama orang-orang kayak gitu, karena dia tidak ada urusan sama kamu, nggak bisa membawa kamu ke akhirat dan nggak bisa juga memberikan kamu keduniawian gitu. Jadi di situ kamu harus hati-hati gitu. Falsura ila salamah. Nah, itu dia tadi ya kan, 3 jenis orang-orang yang harus kita temani, 3 jenis pertemanan. Karena kenapa? Di dunia ini, kata Imam Ghazali, ada 3 jenis manusia. Apa aja? An-nasu salah satu. Al-awwal ahaduhum, yang pertama, mereka itu mislul ghoda. Yang mereka itu seperti makanan,
seperti jadi kita butuh berteman sama mereka itu seperti kita butuh makanan 3 kali sehari gitu. Jadi kapanpun kita butuh dia. Apa misalnya? Seperti guru atau ustadz. Pokoknya orang-orang yang kita butuh untuk apa? Mencerahkan hidup kita, memberikan siraman rohani untuk kita, mendekatkan kita kepada Allah. Terus yang kedua, orang yang kedua jenisnya adalah mislud dawa, seperti obat. Obat kan kita nggak butuh ya, kita nggak butuh obat setiap waktu. Pasti kita butuh obat ketika kita sakit gitu. Contohnya apa sih orang yang kita butuhkan seperti obat itu? Ya contohnya kayak partner kerja tadi itu ya. Mungkin mereka nggak bisa bawa kita ke akhirat gitu, kepada nilai-nilai ukhrawi akhirat, tapi kita butuh mereka ketika kerja atau apa ada urusan apa gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, misluda, seperti racun. Jadi jenis orang manusia yang ketiga itu adalah mereka seperti racun. Ya kita nggak butuh lanah tajuhu kotun gitu. Kita nggak butuh mereka sama sekali. Jadi contohnya apa? Orang yang kalau misalnya kita duduk bergabung sama mereka malah entah menggibah atau apalah, pokoknya yang apa membuat kita condong kepada kemungkaran begitu. Nah, jadi di sini kalau ditanya penting nggak sih milih teman, milih sahabat? Wah penting banget gitu. Karena kenapa? Bahkan ya kan, kalau kita berpikir, oh anak pondok itu soleh-soleha, soleh-soleh, wah nggak semua gitu. Nggak semua dari mereka soleh-soleha gitu. Kita juga harus milih-milih, apalagi kalau orang-orang yang hidupnya di keadaan yang nggak pernah, belum mengerti tentang agama, nggak pernah men-charge dirinya dengan kajian atau apa. Nah itu kita jadi harus memilih-milih. Kenapa? Agar apa? Agar nantinya kita dapat berteman dengan dia di dunia dan juga di akhirat. Karena sering kita dengar, ya kan? Dan sering mungkin kita menyebutkan begini ya, kalau ketemu kita. Nanti kalau misalnya kamu masuk surga di akhirat nanti dan kamu tidak menemukanku, panggil aku ya gitu. Lah gimana mau manggil temennya ke surga, tapi ternyata ketika dunia dia berteman sama pemaksiat. Gimana dia mau masuk surga kalau ketika di dunianya malah kerjanya ngegibah gitu. Kayaknya kan circle gibahnya gimana gitu. Nah, jadi di sini apa? Pintar-pintarlah kita memilih teman, karena temanmu adalah gambaran dirimu sampai ke masa depan nanti. Gitu. Jika kamu berteman dengan orang yang baik, maka insya Allah baiklah akhlakmu. Dan jika kamu berteman dengan orang yang jelek, maka mungkin saja kamu terpengaruh olehnya. Maka dari itu, senantiasalah kita berdoa kepada Allah agar kita selalu ditemukan oleh dengan orang-orang yang satu prinsip dengan kita, dengan orang-orang yang soleh dan solehah. Apa berdoalah kepada Allah, nggak mesti pakai bahasa Arab, ya kan? Berdoa aja ketika sholat, ketika kapan ya Allah, pertemukanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Bahkan di Quran pun sudah banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang doa-doa agar kita ditemukan oleh orang-orang yang soleh. Contohnya seperti di surah Asy-Syu'ara ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis shalihin. Ini adalah doa Nabi Ibrahim. Apa kata beliau? Wahai Tuhanku, berikanlah aku ilmu dan masukkanlah aku, pertemukanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Terus juga ada di surah Yusuf ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatiras samawati wal ardh anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Ya kan?
Nabi Yusuf juga berdoa, tawaffani musliman. Ya Allah, matikanlah aku, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, beriman, dan alhifni bisalihin, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang yang soleh dan solehah. Maka dari itu, senantiasalah kita berdoa kepada Allah, ya kan? Sangat tidak pantas bagi kita ketika menginginkan teman yang soleh dan solehah, tapi kita nggak minta sama Allah. Jadi selalu minta kepada Allah, ya Allah pertemukanlah aku selalu, kumpulkanlah aku selalu di dunia dan di akhirat dengan orang-orang yang soleh dan solehah. Ada sebuah perkataan Abdullah bin Ibnu Mubarak. Beliau berkata, saya senang berteman dengan orang yang soleh, meski saya bukan dari golongannya. Kenapa? Karena walaupun saya bukan orang soleh, ketika saya berteman dengan orang soleh, insya Allah nantinya saya akan mengikuti jejak orang soleh itu. Dan saya tidak suka dan saya benci berteman dengan orang yang tidak soleh, karena meskipun saya lebih buruk dari mereka. Karena apa? Walaupun nanti saya lebih buruk dari mereka dan saya berteman dengan orang yang tidak soleh, mungkin nantinya saya akan menjadi yang lebih jelek. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terpulang, mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Aisyah. Masya Allah, jazakallah khairan Ustazah yang telah menyampaikan materi yang luar biasa, Masya Allah. Baiklah, untuk ayah bunda sekalian dan teman-teman semuanya, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, untuk ayah bunda kakak abang dan teman-teman semuanya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin boleh langsung ditulis di kolom chat atau langsung hidupin aja mic-nya. Mungkin dari saya Ustazah mau bertanya. Ya, silakan saja. Mengenai sahabat. Mungkin untuk saya sendiri saat ini belum menemukan gitu kayak sosok yang bisa bersama-sama berjuang gitu. Jadi kalau menurut Ustazah itu bagaimana Ustazah? Belum menemukan. Oke. Gini, kita kan nggak tahu ya emang orang itu setiap hari silih berganti gitu ya, datang pergi gitu ya. Kalau masalah untuk belum menemukan gitu, apa berdoa terus. Makanya itu jangan bosan berdoa, ya Allah pertemukan aku dengan orang-orang yang soleh dan soleh. Enggaknya dengan mereka nantinya aku bisa lebih baik. Contohnya di PKCC, ya kan? Jujur, anak ngerasa bangga banget gitu, kan? Yang mungkin kita yang masa kecil kita dulu sama masa kecil anak-anak sekarang itu udah beda gitu. Dan jujur anak sendiri pun agak sedikit iri gitu. Ketika dulu anak di Pulau Kuntur kok aku ketika masih kecil gitu kayak kok nggak ada apa-apa gitu. Terus seiring berjalannya waktu sekarang di Kundur itu udah ada PKCQ, udah ada Kundur Kampung Al-Quran, yang dimana sampai anak kecil pun, ya kan, zaman-zaman sekarang itu udah banyak yang mereka sudah hafal juz amma, mereka bahkan sudah hafal juz 29, atau bahkan mereka sudah banyak yang hafal satu Al-Quran 30 juz. Masya Allah. Nah, jadi kalau menurut anak, zaman sekarang itu sudah sangat mudah kita mencari circle yang baik,
Di mana-mana ada, kajian di mana-mana ada. Kamu mau kajian apa? Kajian offline? Ada kalau kamu mau nyari. Kajian online, wah, lebih banyak lagi gitu kan. Tapi masalahnya itu ke diri kita sendiri. Kan kalau kita belum mendapatkan teman yang baik gitu. Yuk kita ngaca dulu deh, kita ngaca dulu sama diri kita sendiri. Aku tuh udah baik belum sih gitu. Kenapa ya kok nggak ada yang mau nemenin aku gitu misalnya. Oh ternyata aku masih apa misalnya. Aku masih jelek di sini. Oh aku perbaiki gitu. Karena kan ya orang pasti mau berteman dengan yang baik. Kalau misalnya diri kita sendiri nggak baik, lah gimana orang mau berteman sama kita? Dan PKCG sendiri itu kalau menurut aku itu udah baik banget sih circle-nya. Maksudnya mungkin secara nggak langsung gitu ya, secara nggak langsung mungkin PKCG banyak bergerak di online gitu. Tapi secara nggak langsung itu dahsyat banget gitu ya. Kalau aku ngelihat gitu, Pulau Kundur yang dulu sama sekarang ketika ada PKCG contohnya, masya Allah berkembang gitu. Dan jadinya circle kita tuh baik gitu. Jadi intinya selalu berdoa minta kepada Allah semoga kita selalu ditemukan dengan orang-orang yang saleh dan salehah dan kita introspeksi diri kita apa yang salah dari kita gitu kan sampai kok orang-orang tuh ini nggak ada yang mau berteman sama kita misalnya atau kok sekitaran aku ini ya orang-orangnya kayak gini semua ya gitu. Nah, jadi kita harus pintar-pintar memilah-milih gitu dari circle kita. Itu insyaallah wa'ala kita. Ustazah atas jawabannya. Baiklah untuk teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin langsung saja ya Ustazah kita ke kegiatan selanjutnya. Baiklah, kita lanjutkan ke sebelumnya untuk ayah bunda kakak abang boleh untuk menuliskan doa-doanya di kolom chat. Nah, nanti sambil Ustazah membacakan Riyadhah surah Yasinnya. Baiklah, kepada Ustazah boleh langsung untuk Riyadhah surah Yasinnya serta doa penutupnya. Ini kita baca surah Yasin Kamilah saja. Ya. Oke. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqamahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون
وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه
إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له
إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة بل وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Langsung doa aja, saya. Ya boleh Ustazah. Baik, sebelum berdoa, mari kita beristighfar kepada Allah. Silakan. Astagfirullahaladzim. 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 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan wasi ni'amahu wal fatina mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى إطاعتك. يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال. يا مدبر دبر يا ميسر يسر يا مسهل سهل سهل علينا أمورنا وأمور والدينا وأمورنا في حفظ القرآن وأمورنا في طلب العلم وأمورنا في تجربة الدين وسهل أمور جميع أساتذتنا وأستاذاتنا وجميع مشايخنا وسهل أمور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في الدنيا والآخرة. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا إنك أنت خير الرازقين. ربنا ارزقنا رزقا لزيارة قبر نبينا محمد ولزيارة مكة ومدينة مرة بعد المرة. ربنا هب لنا من لدنك رحمة. ربنا هب لنا من لدنك رحمة. ربنا توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. ربنا توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تحكم علينا إلا بحسن الخاتمة. اللهم احكم علينا بحسن الخاتمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, syukran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada sesuatu yang berfaedah, maka silahkan diambil. Semata-mata itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jikalau terdapat banyak kesalahan atau kesalahan yang tertutur oleh saya dan mungkin ada sesuatu perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, para ayah dan bunda, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena sesungguhnya saya hanyalah seorang manusia biasa yang masih belajar. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran kepada Ustazah Nur Julia. Terima kasih juga telah menyempatkan waktunya menjadi pemateri pada Berbikir sore hari ini. Baiklah, itulah rangkaian kegiatan kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada hadirin yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan Berbikir hari ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah dalam perkataan maupun perbuatan selama acara berlangsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.